Teman-teman juga bisa di teman-teman di Facebook juga ya. Halo. Jadi kan Facebook juga live jalan nih. Kalau di Facebook tuh komennya lebih banyak kayak orangnya lebih brutal gitu. So teman-teman nggak buang waktu, saya mau panggil orangnya biar dia memperkenalkan diri sendiri. Saya panggil Hai, mana Tia? Apakah kamu sudah hadir? halo. Halo dulu deh, hai dulu. Hai. Nah, guys, teman-teman Tia, Halo Pak Niko, selamat malam. malam jelas suara semua teman-teman absen dulu, absen dulu. Suara udah cukup jelas nggak? Saya dan Tia. Momen ini nggak boleh hilang soalnya. Jelas, jelas gas kita. Tia, boleh nggak kamu kenalin diri kamu dulu? Wih, ini baby Aron. Boleh, boleh. Kenalin diri Ise kamu halo dulu dulu, Aram. dan Halo. baby ganteng. Ise halo. Itu tuh, apa tuh? Halo. Hai, Halo. Halo, nama halo saya Tia. sayang. Ya, saya adalah seorang ibu yang berjuang sampai hari ini ya supaya anaknya itu bisa survive, bertahan hidup dan juga bisa survive sampai hari ini juga eh, bisa melakukan step by step supaya anak aku tuh bisa mendapatkan jantung yang sehat gitu. Saya tinggal di Oke, Pekanbaru. Saya punya dua anak. Saya dulu backgroundnya adalah penjual online. Saya distributor pakaian anak-anak. hmm, Tapi sekarang saya full di AFC. Karena kenapa? Karena saya nggak bisa bawa anak saya yang pasang-pasang NGT, yang nggak bisa kena udara panas, nggak bisa kena banyak orang ke toko untuk jualan. Jadi saya nggak bisa punya pilihan lagi. Saya harus fight di rumah aja sambil jualan di produk AFC. oke. Kamu bisa jelasin nggak Tia, awal anak kamu divonis sakit apa, dari gejalanya, dari umur berapa, sampai situ dulu, belum sampai AFC ya, sebelum-sebelumnya. Boleh. Boleh Pak Diko, thank you. Mungkin aku adalah salah satu ibu yang dulu nggak kepikiran ya bahwa kelainan jantung itu akan terjadi pada anakku gitu. Jadi dulu pada kehamilan aku masih seperti biasa pada masa pandemi, tidak ada sedikit pun aku sakit pada hamil, nggak ada sama sekali. Kemudian anakku Hmm. lahir secara sesar, lahirnya kata dokter sehat ya, kata dokter sehat, berat badannya oke, kemudian tidak ada ciri-ciri kelainan jantung pada saat itu. Kemudian seperti ibu pada pada umumnya 3 hari langsung pulang ke rumah. Saya Hmm. juga beraktivitas seperti biasa, tumbuh kembang anakku juga berjalan dengan baik. Pada saat usia 5 bulan, waktu itu dia mulai batuk biasa, gitu. 5 bulan Nah, ya. benar. 5 bulan itu mulai batuk, saya mulai bingung nih, ini anak kok mulai batuk itu lama ya sembuhnya gitu. Langsung dibawa ke dokter anak, waktu itu dokter anak bilang, oh mungkin karena alergi gitu. Akhirnya diobati, di nebulizer. Kemudian Hmm. setelah itu ada 1 minggu kayaknya ya, sehat lagi, tiba-tiba di hari puncaknya itu malam-malam, dia sesak, kemudian tiba-tiba biru, Hmm. kemudian apa keringetan, langsung dibawa ke IGD dan langsung koma. Langsung koma. Iya, langsung koma. Saturasi drop 10, saturasi 10. drop. Iya, 10. Saturasi langsung drop 10. Aku juga shock banget sampai orang IGD bilang, "Ini kok bisa begini?" gitu. Saya juga bingung padahal waktu itu di rumah nggak, aku udah ngelakuin apa yang dianjurkan sama dokter sebelumnya gitu. Aku nebulizer di rumah, aku jaga gitu. Tapi tiba-tiba shock, langsung masuk ventilator, kemudian 1 kali 24 jam anakku nggak, langsung koma, nggak bisa diapa-apain lagi waktu itu. Dokternya Oke. menyerah, rumah sakitnya menyerah. Hmm. Lalu, Lalu waktu itu mungkin ya seorang ibu ya, waktu aku ingat banget waktu paling pahit dalam hidup itu adalah pada saat dokter bilang gini loh Pak Niko, ibu gitu, anak ibu kami udah nggak bisa lakukan apapun lagi. Kami hmm. sebagai dokter sudah melakukan yang terbaik, alat-alat juga sudah maksimal, dan kami nggak bisa apa-apa lagi. Hmm. Itu hal paling berat ya yang pernah aku alami. Tapi waktu itu aku Hmm. bilang, dok, aku nggak mau anakku mati. Aku bilang gitu. Dok, boleh nggak anakku dipindahin? Boleh nggak dok?
Akhirnya mereka Itu bilang, masih koma. iya masih koma. Waktu itu dokternya udah nyerah, udah ngasih keputusan ke kami, nih anakmu terserah mau diapain. Itu waktu itu. Hmm. Sampai waktu itu kan biasa ya, pasien udah kritis pasti dipanggil pendeta, kalau kalau dia Islam dipanggil ustadz, supaya memudahkan jalannya pergi gitu. Sampai udah tahap Jadi itu, kamu udah sempat panggilin pendeta? udah datang, Oh, udah datang. shit. Karena memang nggak ada harapan hidupnya waktu itu. Dokternya Hmm. juga udah bilang, ini nggak bisa gitu. Itu nggak bisa gitu loh. Itu waktu itu ya 1 kali 24 jam loh Pak Niko. Itu tidak seminggu, tidak 2 minggu, nggak, 1 kali 24 jam. Dan Langsung akhirnya koma. langsung koma, langsung kritis, pakai ventilator, gagal nafas, dan langsung Hmm. pindah rumah sakit. Pada saat itu puji Tuhan dapat ICU. Mereka mau dengerin ya, aku paksa pindah, mereka mau dengerin. Akhirnya pindah pindah rumah sakit. Itu juga bukan hal yang mudah ya. Sampai di sana pun dokternya juga bilang, eh, ini bertahap, apa, rendah banget, saturasinya hanya 20, nggak naik juga gitu. Terus Itu dokter kamu belum bilang, tahu ya? Itu kamu belum, belum tahu ya sakit apa gitu ya? belum, Cuma tahu belum, pokoknya belum. koma aja. Iya, belum tahu. Pokoknya katanya koma aja. Pokoknya ada kritis aja. Infeksi paru-parunya itu udah penuh dengan cairan, nggak tahu dari mana. Hmm. Eh, aku taunya cuman banyak berdoa ya, Bu. Dokter cuma bilang gitu, kita hanya menunggu mukjizat Tuhan. Udah sampai tahap itu ya. Aku udah sampai, Tuhan aku nggak rela. Jujur ya, aku nggak rela loh anak aku diambil pada saat itu ya. Aku belum siap gitu kan. Aku bilang, Tuhan jangan ambil dulu gitu loh. Aku belum siap gitu. Terus dokternya bilang, saya juga belum tahu sakitnya apa gitu loh ya. Akhirnya masuk ICU, dokternya itu lama dapat diagnosanya karena memang sulit banget dapat diagnosa itu gitu loh. Kondisinya Hmm. waktu itu ingat banget, ada fotonya itu ya, yang tangannya sampai bolong itu. Tapi aku percaya Pak Niko, apapun itu jalannya Tuhan pasti ada ya. Jadi pada saat itu, ketika Aron itu bukan seminggu 2 minggu loh di ICU, berbulan-bulan loh, Berapa bulan? hampir 2 bulan. Kamu Itu, bayar berapa habisin duit tadi? wah itu banyak banget. Untuk satu malam itu aja 10 juta loh Pak Niko. Ah, jadi kamu habis 500-600 juta dong di ICU itu selama 2 bulan? Ya bisa jadi sampai segitu. Akhirnya waktu itu, uh, finally aku bilang gini, dok, sebenarnya diagnosa anakku apa sih gitu loh, kok Ya. sampai sampai udah berminggu-minggu nih nggak ada kabar gitu loh. Mereka cuma bilang kita paru-parunya dulu dibenerin, dia bernapas dulu, dia hidup dulu gitu. Jadi sampai pada tahap itu lehernya tuh mau dibolongin loh. Itu udah mau Hmm. dibolongin karena nggak bisa bernapas juga Aron itu gitu loh. Tapi puji Tuhan waktu itu aku bilang, eh dok boleh nggak kasih waktu 5 menit 10 menit aja buat aku untuk memutuskan dilubangi apa enggak gitu, melakukan tracheotomy. Waktu itu aku ingat banget, dia tracheotomy harusnya jam jam 9 pagi, aku dikasih form jam 8 lewat 30. Aku bilang kasih aku waktu 10 menit aja untuk berdoa, jangan sampai dibolongin gitu loh. Aku juga mikirkan kan resikonya gitu. Dokter bilang, oke okay, boleh. Puji Tuhan jam 8.50 anakku bisa bernapas 40%. Hmm. Akhirnya nggak jadi di tracheotomy, tapi masih tetap pakai ventilator. Habis itu demi menyelamatkan jantungnya, ingat banget dokter kasih aku lagi pilihan berat lagi waktu itu. Dokter bilang gini, boleh nggak papa mamanya ke ruang ICU dulu? Tahu nggak Pak Niko? Kami hampir tiap malam dokter hanya manggil kami kritis loh. Bu, Pak, tolong di pintu anakmu kritis. Coba. Itu berbulan-bulan, itu ngeri loh Pak Niko. Itu masa-masa gimana ya? Nggak tahu lagi, nggak ada yang bisa dipikirin gitu loh. Nggak ada yang bisa dipikirin selain anakku di dalam gitu loh. Pokoknya kami tuh hanya menunggu aja gitu. Tiba-tiba dokter bilang lagi pilihan terberat lagi tuh, tahu nggak Pak Niko apa? Bu, saya akan suntikkan obat dari tangan dia. Kalau nggak disuntikkan dia gagal jantung. Kalau disuntikkan tangannya akan terbakar. Itu Hmm. wah gitu. Terus suami saya ngomong gini, dok, kalau tangan anakku kebakar kayak mana gitu loh. Dia kan Ya. cat gitu. Itu ada fotonya juga tuh tangannya terbakar. Terus dokter bilang, nanti kita operasi. Kita operasi loh katanya. Nanti Hmm. kita operasi. Nanti kita operasi.
Terus saya bilang, terus kalau dioperasi gimana gitu loh. Satu step aja belum kelar. Terus Ya. tiba-tiba tangannya mau dioperasi gitu. Dokternya bilang, ini hanya resiko. Dalam saya sepanjang jadi dokter, belum pernah terjadi. Itu katanya. Ini hanya ditulisan efek samping dari obat ini gitu. Tapi belum pernah terjadi. Sama Oh, belum sekali pernah nggak terbakar. terjadi. Belum pernah ada tangan yang terbakar. Oke. Iya, dia bilangnya gitu. Pak Niko tahu Nah, nggak apa Kap, yang terjadi Pak Niko? apa? Pagi-pagi jam 5 kami dipanggil, tangan anakku terbakar sampai berlubang. Oh. Iya, Oh, itulah foto yang lubang itu tangannya karena di situ iya, ya. iya, Tapi betul. nggak gagal jantung jadinya ya. Iya, benar. Tapi bagi dokter itu adalah pertama sekali anak yang terjadi seperti itu selama dia jadi dokter. Jadi belum pernah ada case seperti itu gitu loh. Akhirnya dokternya datang, cuman bilang apa? Maaf ya, Papa Mama Aron. Saya nggak tahu seperti ini dan belum pernah kejadian seperti ini gitu. Akhirnya aku bilang, kami bisa apa gitu loh kan? Nggak bisa apa-apa. Aku bilang, iya nggak apa-apa. Tapi bersyukur ini anak saturasinya naik 40%. Jadi memang nggak ada Empat pilihan puluh kan. persen, 40% juga masih di bawah loh itu. Iya, masih hidup dia 40% Pak Niko. Makanya kata dokternya selalu sama aku, jangan terlalu banyak berharap. Angka hidupnya ya 10%. Oke. Lalu kapan Itu tuh waktu itu. sampai dokter akhirnya mulai ketemu diagnosanya? Waktu itu setelah 2 minggu dia mulai naik saturasi di 60%. Akhirnya waktu itu dia bilang, aku nggak bisa eko katanya, nggak detail gitu loh. Nanti Hmm. kita pindahkan untuk MRI. Akhirnya setelah 1 bulan waktu itu, dia udah mulai naik saturasinya, nafasnya juga udah bisa bernapas pakai oksigen, tapi belum bisa bernapas sendiri ya Pak Niko. Harus Oke. pakai oksigen. Kemudian dicek setelah di 2 bulan itu, baru kelihatan kalau dia kelainan jantung waktu itu. Apa nama Dokternya bilang, diagnosanya tuh Tia? Yang nama detailnya tuh apa sih? jadi kalau Aron ini sebenarnya termasuk kelainan jantung yang langka dan juga sangat komplit. Jadi dia itu mempunyai 4 kelainan sekaligus, namanya TOF, tetra ovalo. Itu adalah kelainan jantung yang sangat komplit. Kemudian yang kedua dia itu PIFS, pulmonari arterinya tuh nggak ada. Pembuluh darah penghantar dari jantung ke paru-paru itu Tuhan tidak ciptakan. Aku ingat banget kata dokter gini, Mami Aron, Papa Aron, Tuhan tidak ciptakan pembuluh darah Aron. Tuhan tidak Hmm. ciptakan. Jadi Tuhan itu menciptakan Aron tanpa pembuluh darah pulmonari arteri. Gitu. Yang dari jantung ke paru-paru. Iya, tidak punya sama sekali. Jadi dia itu hidupnya ya nggak pakai pembuluh darah itu. Terus Aron ini juga punya bocor jantung. Bocor jantungnya itu juga cukup banyak, kata Hmm. dokternya, dan juga sangat besar. Gitu. Jadi Oke. planning kami cuma satu, kita hanya bisa bersihkan dulu parunya, dia bisa bertahan hidup dulu, baru Hmm. nanti kita coba rujuk atau mungkin kita coba untuk perbaiki atau evaluasi jantung. Itu aja, nggak ada yang lain waktu itu. Nggak Oke. ada apapun lagi. Ditawarin nggak sih sama mereka kayak bikin saluran pembuluh darahnya gitu? Apa terlalu kecil karena operasi atau gimana? Waktu itu dokternya cuma bilang gini, Pak Riko, eh, gimana ya bilangnya? Dokter aku cuma bilang begini, aku ingat banget kata-kata itu, eh, belum pernah ada pasienku yang, entah ya, aku bisa nggak ngomong ini di sini ya? Belum pernah ada pasienku yang hidup dengan kasus begini. Oh, ini kasus pertama dia juga ya? Iya, belum pernah dan angka keberhasilannya juga tidak begitu besar. Jadi aku kembali lagi disuruh berdoa dan semangat gitu loh. Jadi waktu itu aku bilang sama dokternya, dok, boleh nggak anak aku terbang? Itu pertama sekali. Hmm. Aku boleh nggak? Maksudnya kamu mau bawa coba ke negara lain? Iya, benar waktu itu. Udah pernah dibawa? Udah, dia operasinya itu waktu itu di Malaysia. Oh, udah operasi jadi? Udah. Operasinya waktu itu. Nah, operasinya tuh diapain? Nah, waktu itu kan ketika dari Indonesia kan waktu itu kami cuma berharap mau second opinion ya. Karena kan ketika ada omongan seperti itu kita pasti pengen mencoba yang terbaik gitu ya Pak Niko. Ya, Akhirnya kita bawa ikhtiar. waktu itu ke Malaysia, bodo amat lah ya masalah biaya, apa yang bisa dijual dijual gitu loh, apa yang bisa diutang diutangin gitu ya Pak Niko. Pak Niko tahu nggak apa Hmm. yang terjadi Pak Niko?
Kami bawa waktu itu Aron dengan saturasi 65-70. Itu pakai Saturasi, pesawat komersil? iya, pesawat komersil. Dan aku Oh, dengan nekatnya karena keterbatasan biaya juga ya, udah habis juga, aku nggak bawa perawat loh. Aku dan suami oke. aja yang pergi. Dan sampai di pesawat Pak Diko, tau nggak, anak aku itu nggak bernafas. Tiba-tiba tuh pas gue buka pintu, anak aku tuh kayak gitu loh Pak Diko. Hmm. Itu bener-bener Turun aku shock saturasinya ya? banget. Iya, drop saturasinya, kemudian dia nggak bisa napas tiba-tiba. Dan karena aku tidak buat surat medis dan aku tidak mengatakan anak aku butuh oksigen saat itu, ya aku harus nunggu orang turun dulu kan. Tapi bersyukur Hmm. waktu itu orang-orang pada sigap ya, bilang sama pramugari, buka pintunya, anaknya udah sesak. Karena waktu itu terbuka dia langsung napas, gitu. Jadi Oh. sampai di waktu itu sampai di rumah sakit sebenarnya kami nggak ada plan langsung operasi, tapi karena katupnya, nah dia punya punya kelainan katup langka Pak Niko, namanya Epstein anomaly, dan itu tidak ketahuan di diagnosa sebelumnya. Oh. Sampai ya sampai di sana bertambah lagi kan. Nah sampai di Hmm. sana dokter bilang, kamu ya gitu, nasibmu baik sekali, anakmu hidup, lihat di saturasi 40. Dia bilang gitu. Dia langsung bilang operasi hari ini juga nggak bisa dia papain, harus naik hari ini. Langsung naik Pak Niko, langsung naik. Kami juga bingung, kenapa katup jantung anakku udah menutup sempurna, coba. Untung masih hidup, Hmm. kamu perjalanan dari bandara ke rumah sakit gitu. Itu awalnya sekali waktu itu aku mulai, wah seberat itu ternyata kondisi anak aku. Itu Pak Niko. Jadi Akhirnya pasang ring. jantung, kelainan jantung yang lengkap ya, baik pembuluh Iya, darahnya, baik ya, katupnya, udah semuanya ya. semuanya bermasalah. Ventrikelnya juga tidak berkembang Pak Niko. Nah, kayak semua rusak udah. Kalau kalau dibilang, makanya dibilang semoga panjang umur, itu selalu dibilang. Semoga panjang umur. Hmm. Dan itu bukan bukan ucapan yang enak didengar ya. Itu menyakiti loh ucapan Dan itu. dan secara medis itu Tia, maksudnya ada nggak sih, maksudnya solusinya, maksudnya di apakah harus Ada. ada? Sebenarnya ada. Solusinya adalah diperbaiki satu-satu gitu loh. Walaupun nggak tahu nih bisa hidup apa enggak, nanti survive sampai besar. Pokoknya dibenerin aja apa yang bisa dibenerin. Gitu. Oh, dan kamu sendiri maaf, udah habisin berapa duit total? Wah, tahun lalu Pak Niko, kami udah habisin 1,5 M. 1,5 M. Itu diapain aja? Maksudnya apakah udah dioperasi satu-satu itu kah? Step by Ya, stepnya? iya, pasang ring, pasang balon jantung, dia hidup di sana. Kemudian pernah juga kan waktu itu yang setelah step pertama ini, itu kan udah pasang ring dan balon ya. Jadi aku udah merasa Oke. keluar dari rumah sakit, waktu itu dia udah mulai bernafas, nggak biru lagi. Dulu kan dia biru banget, umurnya 8 bulan, berat badannya hanya 4 kilo, 4 Wih, kilo 8 bulan. Bayangin 8 bulan itu dipasang ring, dipasang balon jantung, dengan dokter bilang nggak berhasil juga. itu nggak Nggak berhasil. berhasil waktu itu, nggak berhasil. Kalau nggak Tapi ya berhasil bisalah itu, bertahan, Tia, kalau di medis itu kalau nggak berhasil jadi nggak bayar apa tetap bayar sih? tetap bayar. Cuman ya hasilnya nggak seharusnya semaksimal yang diharapkan. Harusnya kan pasang balon itu jadi pembuluh darahnya melebar kan. Pasti. Tapi karena tapi ini tapi bisalah Nggak melebar bertahan dia. untuk hidup. Enggak. Tapi dibilangnya ini juga udah bersyukur lah, masih masih ini masih ada 50% gitu kan. Jadi setidaknya bisa lah anak aku bernapas. Gitu. Bernapas loh Pak Niko. Supaya bisa Hmm. bernapas loh. Bernapas gitu. Akhirnya eh, kami boleh pulang pada saat itu setelah 3 hari. Di hari keempat kami pulang. Dan dokternya bilang, anakmu luar biasa. Iya Anakmu betul. luar Dengan kasus seperti itu, kami aja yang melihat dia luar biasa. Dia bilang seperti itu. Pemulihannya juga cepat, kata dia. Akhirnya kami pulang, dan itu baru mulailah namanya. Wah, di situ setelah kami pulang itulah, di bulan, cuman 2 bulan doang bertanya Pak Niko, dia nggak biru. Oh, ternyata cuma 2 bulan aja bertahan dari semua operasi itu bisa nafas dengan baik gitu ya, maksudnya gitu kan?
Iya, tiba-tiba biru lagi kan kurang oksigen kan? iya, betul. Jadi hanya 2 bulan aku bisa tertawa Pak Niko. Hanya 2 bulan aku bisa melihat dia tersenyum. Setelah itu rawat inap lagi, infeksi paru lagi, sesak lagi, kritis lagi, infeksi lagi. Setiap minggu, setiap bulan. 1 bulan dia pasti rawat inap karena bronkopneumonia infeksi paru. 1 minggu pasti ada 5 hari kami ke rumah sakit. Yang pertama itu biasanya infeksi pencernaan, muntah, dehidrasi, demam, batuk, flu itu pasti terjadi. Dari itu stres banget loh, kayak orang gila gitu loh. Aku tuh pedagang loh, kalau nggak jualan nggak makan gitu loh. Jadi, Hmm. waduh, ada bingung, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi itulah yang terjadi. Aku dulu tuh sampai depresi, iya aku depresi. Aku nggak tahu mau ngapain lagi gitu loh. Hmm. Tidur nggak tidur dalam 2 hari itu luar biasa loh. Anak aku nggak bisa tidur dalam 24 jam. Hanya merintih dan sakit loh. Aduh. Aku tuh nggak bisa tidur. Jadi kalau kalau dulu Aron itu aku gendong, aku pernah sampai mau jatuh. Karena nggak tidur, nggak bisa tidur. Ya merintih. Kayak gitu. Hmm. Akhirnya waktu itu coba lagi gitu kan. Hanya apa ya, hanya nebulizer, rawat inap, disuntik, ya kayak gitu gitulah setiap hari gitu kan. Jadi waktu itu tanya gimana ya solusinya, masa kayak gini terus gitu. Akhirnya berangkat lagi bulan 2 2023 kami berangkat lagi ke Malaysia lagi. Hmm. Nggak, Aku di Malaysia ngapain aja tuh? Tetap nah ya nggak betulin satu-satu itu ya? jadi kalau kemarin sudah pasang ring, sudah pasang balon, sekarang gilirannya mau ring dan balonnya dilepas lagi Pak Nito, dipasang baru. Itu aja, Dan dipasang lagi. itu akan keluarin duit berapa? Nah, waktu itu sekitar 450 juta waktu itu. 450 juta. Banyak ya Pak Niko, banyak banget waktu itu. Banyak, buset. Banyak banget. Dan Dan kami dan nggak ada jaminan apapun juga. nggak ada, nggak ada, nggak ada jaminan apapun. Bahkan ini hanya sementara lagi. Sebelum Hmm. nanti usia 4 tahun, ya dioperasi lagi. Kamu ada di posisi di mana kamu sebenarnya nggak bisa negosiasi ya. Iya, Bener ya? benar. Maksudnya apa yang dibilang harus ini ya udah mau nggak mau deh. Karena Iya, kamu lihat sendiri baby Aaron gimana tiap hari kan. iya. Aku tuh nggak punya pilihan lain selain mengiyakan. Karena aku juga nggak tahu kelainan jantung itu apa gitu loh. Dan aku Ya juga dulu ya. nggak ini ya, nggak pernah ketemu dengan seseorang yang live di TikTok, live di Facebook untuk edukasi tentang kelainan jantung itu gitu loh. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Hmm. Aku nggak Ya, nemukan itu. karena Jadi langka kan, langka kan. langka, benar. Nah, ternyata setelah berangkat ke sana, aku kira oke lah, mungkin budgetku cukup gitu ya. Tapi Hmm. ternyata hal lebih luar biasa terjadi lagi Pak Niko. Apa? Ketika itu anak aku hipertensi paru, tambah lagi sakit ya. Hipertensi Hipertensi paru. berat ya. Jadi Apa tuh kalau maksudnya kan kalau hipertensi darah kan biasanya tekanannya di atas 120/80. Kalau hipertensi paru tuh apa tuh? jadi hipertensi paru itu adalah tekanan darah dari paru-paru ke jantungnya tuh sangat kuat sehingga kalau operasi Oh, terjadi pendarahan. oke oke. Nah dampaknya dari hipertensi paru apa? Resiko gagal jantung, meninggal pada saat operasi. Oke oke paham paham. Jadi nggak bisa dioperasi. Iya, endingnya seperti itu kan. Nah, aku shock dong Hmm. mendengarnya karena sebelumnya nggak ada cerita ada PH itu. Nah, aku kira cuma PH, ternyata nggak lagi. Perut anakku tiba-tiba besar, bengkak ke hatinya. Hatinya Kenapa udah lagi bengkak, tuh? hatinya bengkak. Jadi gara-gara merembes penyempitan pembuluh darahnya, hari hatinya bengkak, terus demam tinggi 42,5. 42. Ya, dia Step demam nggak sih tinggi. itu 42? Enggak, Kayak di atas. hebatnya Aron itu enggak step loh. Emang Aaron itu hebat banget ya. Dia kuat banget, kuat banget. Aku terberkati jadi ibunya ya, dia luar biasa kuat banget. Jadi dokternya bilang gini, Bu, nggak bisa kita apa-apain, kita rawat dulu ya gitu. Oke, akhirnya dirawat. Setelah dirawat, pasang antibiotik 1 minggu,
masuk nih, turun kan Hmm. demamnya, masuk nih mau meja operasi kan. Di meja operasi demam lagi, Nggak bisa demam lagi lagi, dioperasi. nggak bisa lagi keluar lagi, dinaikkan dosis antibiotiknya. Setelah dinaikkan dosis antibiotiknya, uh, infeksi darah, Aduh. infeksi darah, dia keluar darah dari hidungnya, badannya tiba-tiba kayak biru, kayak kotak-kotak gitu loh. Aku bilang kenapa Hmm. anak aku sampai kayak gini gitu. Terus dokternya bilang anakmu memang komplikasinya berat, anakmu memang kasusnya berat, enggak enggak, ini bukan hal yang mudah gitu loh. Anakmu Hmm. hidup aja sampai hari ini udah hebat gitu. Terus bagaimana? Waktu itu aku ingat banget, sampai dokter untuk megang dia aja itu harus dokter yang terbaik di situ, se-Asia Tenggara waktu itu. Harus dokter spesialis pembuluh darah terbaik saat itu gitu loh. Jadi dokter bilang, kenapa saya ditunggu gitu kan? Iya, karena harus dokter spesialis pembuluh darah yang yang harus yang harus membedah dia, karena dokter yang lain nggak bisa, segitu parahnya. Dan habis itu udah, setelah keluar kateter, keluar ruang operasi, kami harus top up lagi 100.000 ringgit atau 400 juta lagi. Dari itu kami udah nggak mampu, udah nggak mampu Jadi lagi. kamu, jadi gimana kalau nggak mampu gitu? Itu adalah hal yang paling menyedihkan dalam hidup kami ya, Pak Niko. Saat itu aku nggak putus asa loh. Aku cari second opinion lagi loh. Aku ke India. Ke Oh, India? iya. Tapi ternyata Buat. ditolak, Pak Niko. Oh. Mereka langsung bilang, e, kami nggak mampu karena kondisinya terlalu berat. Aku di situ, Hmm. ya Tuhan gitu, ini anakku kayak mana gitu loh. Kalau di PL, kami udah nggak mampu biaya karena harus top up lagi. Tapi kalau di India udah ditolak gitu. Nggak ada lagi solusi apapun. Aku cuman bisik sama anak aku ya, Dek, demammu jangan ini ya, jangan tinggi biar kita bisa pulang gitu loh, karena satu Hmm. malam itu mahal gitu ya di rumah sakit itu gitu loh. Oh, jadi waktu minta top up itu akhirnya karena kamu nggak mampu, jadi kamu mutusin pulang. Iya, tapi kami Oh. nggak dibolehin pulang sama dokternya. Dokternya bilang nggak bisa pulang, kamu ya kondisi anak kamu nggak boleh pulang, jadi kamu tinggal di Malaysia dulu sambil bolak-balik rawat jalan gitu. Dan itu kan butuh biaya juga. Jadi anak itu tetap tidak dioperasi, tapi jadinya dirawat di situ. Iya, sampai memungkinkan untuk nafasnya oke, saturasinya oke, kemudian juga demamnya juga udah enggak, baru boleh pulang. Gitu. Itu pun pakai surat paksa gitu loh, bahwa pulangnya itu karena terpaksa. Jadi even apapun yang terjadi mereka nggak mau tanggung dan mereka nggak mau tahu gitu loh waktu itu. Jadi ya udah, Hmm. aku bilang, tapi kan hidup di sini, sampai aku tuh ingat banget dokternya ngomong gini, telepon suamimu gitu loh, telepon keluargamu gitu, siapa Hmm. tuh ada solusi gitu kan. Tapi kan aku tahu gitu loh, kan aku yang megang ATM kan, jadi aku tahu uangnya ada berapa gitu kan. Aku nggak bisa Hmm. lagi gitu, nggak bisa lagi. Dia bilang, kamu kamu telepon keluargamu gitu. Waktu itu aku coba diskusi ke suami kan, siapa tahu ada solusi. Nggak ada solusi, nggak ada solusi. Kalian Akhirnya, juga udah pasti, kalian pasti udah habis-habisan semua juga. iya bener, udah nggak ada lagi yang mau dijual karena udah mau tahap lanjutan lagi kan. Akhirnya Oh. waktu itu ya udahlah, suamiku cuma bilang ya udahlah Mi, pulanglah, di sana juga kan kamu harus nambah biaya, biaya penginapan, makan, apalagi kamu bukan tinggal di rumah sakit kan. Jadi waktu itu aku bilang sama anak aku, Dek, jangan demam ya, karena ini penentuan gitu loh. Karena anak aku itu gini loh, Aron itu kalau di depan pintu rumah sakit dia demam gitu, keluar Hmm. dari pintu rumah sakit dia nggak demam lagi gitu loh. Itu nggak usah Aron sih, Tia. Saya juga kayaknya masuk rumah sakit juga demam sih. Iya, jadi Nggak aku usah tuh bilangnya Aron ini. gimana ya Pak, aku tuh bingung gitu loh, mau pulang dia ketika jumpa dokter dia demam gitu kan. Ada, dia bilang jadi gimana, ya udahlah kamu tanda tangan lah untuk pulang, dia udah boleh lah ini pulang gitu. Akhirnya Oh, setelah uh, demamnya udah mulai oke gitu. iya, akhirnya kami Karena pulang. karena prinsipnya kalau demam tinggi banget pasti bisa apa-apa aja, mending di rumah sakit lah ya, handle-nya Iya gampang ya. benar,
Karena ini loh, dia itu infeksinya itu ditakutkan tiba-tiba infeksi lagi, eh, ditakutkan dia nanti di pesawat bisa gagal nafas kan. Itu. Oke. Itu yang ditakutkan dokter ya. Jadi waktu itu benar-benar aku di situ merasa bahwa Tuhan, ternyata berat sekali ya ketika kamu mungkin ini ya buat teman-teman yang ada di sini ya. Aku mau sharing Hmm. ini. Ini benar-benar sampai hari ini hal yang terberat dalam hidupku ya ini. Ketika kamu punya uang, tapi anakmu nggak bisa diapa-apain, ditolak. Tapi ketika kamu nggak punya uang, tapi anakmu bisa dilakukan tindakan. Itu itu benar-benar menyakitkan sekali gitu loh. Hmm. Karena ditolak rumah sakit itu luar biasa loh sakit ya. Ditolak rumah sakit itu kayak nyuruh kita putus asa gitu loh. Hmm. Kayak disuruh ya udahlah, terserahmu saja lagi gitu. Padahal covernya anak aku waktu itu ya 10 bulan kepala masih gini. Nggak bisa berdiri gitu ya? Nggak, belum bisa gitu. Belum Jadi bisa baby menelan. Aaron tuh tiduran aja gitu. Iya, gini aja. Duduk bisa nggak duduk? Dulu duduk duduk bisa tapi harus ditopang bantal. Oke. Terus kalau nggak cuman bisa 2 menit, selebihnya dia jatuh plak gitu. Aduh. Jadi kata dokternya dia itu ya kembali kayak bayi lagi gitu. Dia kembali kayak bayi. Jadi itu tulangnya itu dulu ya. Aku kalau bayangin 10 bulan berat badannya 4 kilo, kakinya itu seperti bayi baru lahir. Hmm. 0 sampai 3 bulan. Jadi kaos kaki dia itu bajunya dan kaos kakinya 0 sampai 3 bulan. Hmm. Kecil Karena banget. jantungnya nggak pompa dengan baik kan, oksigen nggak baik ke seluruh tubuh jadi menghambat semua. Iya. So kamu kenal AFC-nya gimana ceritanya? Nggak Nah usah itu, sebut kayak gimana, tapi kenal AFC-nya caranya gimana? ya. Jadi waktu pulang dari Malaysia itu, Hmm. nggak ada ini lagi kan. Aku tuh dulu sebelumnya nggak main TikTok. Aku nggak main TikTok. Di Facebook aku jualan baju gitu ya. Jadi Oke. aku nggak tertarik lah dengan yang namanya produk-produk. Aku nggak kepikiran sama sekali. Dan ternyata memang tidak ada juga yang nawarin gitu loh waktu itu. Aku heran ya, padahal aku buat di Instagram kasus anak aku ya, di Facebook Hmm. mohon doanya waktu itu ya, tapi nggak ada satupun member AFC yang ribuan ini mengatakan coba AFC. Nggak ada loh. Memang nggak aneh ya, memang nggak semuanya ngotot juga. Kalau pura-pura ngotot banyak, tapi emang nggak semua ngotot juga. Lalu. Nah waktu itu kan pulang, aku bilang sama Tuhan gini, aku memang dulu mengandalkan hanya sebuah doa ya, karena aku nggak punya apa-apa lagi gitu loh. Aku berdoa itu waktu sebelum kami menandatangani pulang, bilang ya Tuhan, aku nggak serakah doanya, aku nggak serakah waktu itu doanya, aku cuma minta Tuhan tunjukkan jalan atau sesuatu aja supaya hipertensi paru anak aku turun, agar Karena anak aku kalau dia bisa turun operasi. bisa dioperasi. Iya, bener. Aku nggak minta Tuhan sembuhkan anakku, nggak. Aku cuma minta Tuhan agar ada sesuatu yang menurunkan hipertensi parunya supaya bisa tindakan gitu. Aku cuma minta itu aja. Akhirnya waktu pulang dari KL waktu itu, aku Hmm. lihat tuh ada postingan di Facebook. Ada postingan, aku ingat banget kata-katanya. Suamiku setelah minum AFC, setelah pasang ring, semakin sehat. Itu doang postingan. Tapi tuh kayak Hmm. ada yang, aku tuh maaf ya, aku tuh nggak, aku anti produk MLM. Aku kan basicnya perawat ya, aku bidan kan. Jadi Oh, aku, kamu bidan. iya aku bidan. Jadi aku tuh anti banget yang namanya produk MLM. Aku juga nggak akan kasih anakku produk herbal karena aku udah sebanyak itu keluar dana dan aku udah sehati-hati itu gitu loh. Jadi aku nggak akan kasih walaupun dengan iming-iming uji klinis ya, aku nggak akan kasih, nggak akan pernah lah gitu, nggak akan masuk Ya. lah sama aku gitu ya. Mau kamu kayak manapun ke aku itu nggak akan bisa lah aku terima. Tapi waktu itu tiba-tiba aku lihat postingan tuh kayak ada yang ngebisikin gitu loh, beli, beli. Aku bilang nggak mau gitu. Aku ngelawan hatiku sendiri gitu lah, nggak mau beli. Suami bukan yang bisikin, bukan. Nggak, ah Suami bukan yang bisikin. bukan, suami Oh, belum bukan. tahu. Suami belum tahu.
belum tahu kalau ada AFC, kan aku yang lihat gitu kan. Jadi Nggak, beli. maksudnya itu bisikannya jadi secara spiritual ya, maksudnya Iya, gitu kan? iya. Aku nggak tahu kalau itu mungkin alam bawah sadarku atau mungkin bisikan Tuhan gitu ya. Karena aku juga bukan yang apa banget, yang alim-alim banget ya, bukan yang Nah, roh kudus banget gitu kan. Jadi beli gitu. Kayak maksa gitu loh beli. Ya udah lah, aku telepon loh Pak Niko. Aku tuh di Facebook loh. Aku tuh bilang, "Dak, boleh nggak AFC ini untuk anakku?" hmm. Terus dijawab boleh. Kalau gitu aku belilah. Berapa harganya? 3.600.000. Ya udah aku beli. Kemana aku transfer? Coba. Nah. Aku langsung bilang begitu. Kemana aku transfer? Kamu nggak nanya tuh ya, Enggak, jurnal-jurnalnya, enggak, uji enggak. klinisnya, patennya. Itu benar-benar dari bisikan, kamu yakin kamu beli. Iya, aku cuma Apa? bilang. Produk apa tuh yang kamu beli waktu itu? Waktu itu Subarasi Sukusi. Subarasi sama Utsukushi satu paket kamu beli. Iya. Dan waktu itu aku surprise-nya gini loh. Dia kan di Jakarta. Dia kan di Jakarta yang nawarin ya. Tapi produknya pakai Gojek. Padahal ada di Pekanbaru gitu kan. Iya, iya, Aku iya. jauh banget dari online gitu. Terus habis itu barangnya sampai nih. Aku bilang, gimana cara minumnya? Anak aku beratnya 5 kilo, karena udah setahun 2 bulan waktu itu ya. 2 Setahun kilo, 2 bulan 5 kilo. iya setahun 2 bulan 5 kilo. Waduh, kecil banget jadi ya. Stunting dan gizi buruk. Jadi aku bilang, gimana cara minumnya ini? Gitu loh. Anakku pakai selang. Aku kasih tahu dulu ya kondisi anak aku bilang. Anakku pakai selang, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kemudian anakku berat badannya 5 kilo. Anak aku itu infeksi lambung, jadi sering muntah dan juga uh, infeksi pencernaan, jadi sensitif. Kemudian gimana cara masukkannya, ngelarutkannya ke susu? Anakku minum susu tinggi kalori. Oh, jadi anak kamu ini nggak makan, nggak minum, dia dari selang lewat minum susu tinggi kalori ya? Iya, betul. Oke. Betul. Jadi uh, dia bilang apa coba? Aku pun nggak tahu katanya. Aduh. Kalau aku bilang gini, boleh nggak tanya leadermu? Boleh nggak tanya Hmm. leadermu? Aku bilang, boleh nggak tanya leadermu sampaikan kasus ini gitu. Aku nggak ada loh bersehujon ataupun bilang, kok kayak gini produk apa ini? Enggak loh. Hmm. Enggak. Aku tuh beli karena bisikan itu, dan yang ketiga hal yang bikin aku beli ya. Setelah maksa beli, akhirnya aku lihat satu produk Jepang, yang kedua paten fungsi, yang ketiga karena mahal. Karena mahal. Iya, karena mahal. Kalau murah aku nggak beli. Kalau harganya di bawah 2 juta atau di sejuta-sejutaan nggak aku beli. Nggak akan aku beli. Nggak Karena yakin ya? iya, karena aku mikirnya gini loh. Harga dengan 3.600.000 dengan paten fungsi nggak mungkin abal-abal. Gitu loh. Hmm. Kalaupun abal-abal kan bisa dikejar tuh gitu aku mikirnya. Bisa dikejar tuh. Masa ya 3.600.000 kamu kasih aku yang kayak gitu. Karena belum ada juga MLM yang harganya 3.600.000 waktu itu yang kutemuin ya. Dengan 2 kotak seperti itu yang paten fungsi banyak ya. Jadi aku bilang Oke. ya udah beli. Dan aku nggak ada tuh izin suami, nggak ada. Nggak ada, aku bilang maaf ya bun, izin suami dulu ya. Aku beritahu suami nggak ada. Nggak ada aku izin suami. Kamu Karena kamu adalah seorang ibu yang segitu kuatnya sampai mutusin sendiri udah. iya bener. Aku udah kayak gitu banget gitu. Ketika produknya sampai baru kasih tahu suamiku. Pi aku beli ini. Pi aku beli ini. Aku baca bagus. Aku udah cari. Bayangin setelah datang paketnya baru aku cari tahu. Hmm. Cari tahu. Nggak apa-apa, Tia, daripada banyak yang cari tahu tapi nggak beli-beli juga. Iya bener-bener. Nggak, Aku lalu akhirnya beli. lalu kan minumin ke baby Aaron nggak gampang dong. Enggak. 2 paket pertama terbuang sia-sia waktu itu. Kayak gimana, ceritain coba. Nah, ceritanya adalah aku kan tidak pernah menemukan bayi yang pakai NGT waktu itu minum AFC ya. Aku searching juga nggak nemu gitu loh. Akhirnya waktu itu Hmm. aku trial and error. Aku coba dan aku tanya juga ke tempat yang beli itu, dia juga nggak punya pengalaman sebelumnya. Karena dulu kan mungkin 2 tahun lalu kan kasus bayi nggak begitu terap ya. Jadi Yap.
Waktu itu aku juga deg-degan ngasihnya. Bayangin aku ngasih mampet loh, MGT-nya mampet. Kebayang gak sih mampet? Mampet Hmm. harus kan gitu loh. Wah, terus anak aku gitu. Aku langsung Oh, cabut, aku buang pertama. Terus yang kedua, waktu itu aku coba campur susunya karena katanya kita campur aja ke susunya karena dia kan nggak pernah bisa makan langsung gitu ya. Aku yap, coba ke yap. susunya kebuang, terus aku campur lagi ke susunya sedikit-sedikit, ternyata terjeda gitu loh, nggak langsung minum, beku lah Oke. jadi agar-agar, jadi energen, jadi kayak energen gitu loh. Jadi wah gitu, terbuang lagi, terbuang. Ada sampai 2 paket itu terbuang sia-sia. Akhirnya aku capek ya, aduh aku bilang gitu udahlah, aku coba lah dengan ilmuku sendiri gitu. Akhirnya aku hitung berapa mili minumnya, aku masukkan sedikit-sedikit, akhirnya aku campur larutan airnya gitu. Akhirnya berhasil dalam 1 bulan pertama dia bisa tidur gitu ya. Oh, jadi kamu tunggu, biar teman-teman siapa tahu ada yang nonton ini juga kan, Tia. Jadi kamu gabung dulu sama air, Iya, betul. baru kamu suntik ke susu itu barengan, dikit-dikit. Iya, benar, benar. Itu teman-teman ya, buat baby ya. Jadi eh, kan Tia udah nyobain beberapa progres sampai apa dia udah uji sendiri tuh. Nah, ini yang paling smooth itu dicampur air dulu. Itu Suba aja, Utsu aja, apa kamu gabung? Dulu aku masih satu-satu waktu itu. Nah itu juga ya, karena kurang informasi juga ya, disuruhnya setengah pagi setengah malam, nggak ngefek. Hmm, Karena yang jadi ngasih tahu kamu, juga takut kan, yang ya ngasih tahu pasti juga pasti takut, anaknya udah separah itu gitu kan, ya gila aja pasti gitu loh, aku bisa nanggung apa gitu kan. Akhirnya pasti. uh, waktu itu dia bilang, terus gimana gitu kan, aku bilang, gimana ya dak gitu. Akhirnya anak aku coba kan pakai ilmu aja lah, aku nggak nanya-nanya dia lagi lah gitu loh, nggak nanya-nanya lagi gitu, karena ya kasihan juga dia ditanya terus kan, dia nggak tahu Ya, juga. dia nggak ngerti kan. Soalnya kan Iya. jadi tanggung jawab dia kan. Kalau dia salah, Mm-mm. Jadi waktu itu aku coba seperti itu. Nah, setelah aku coba seperti itu, eh, dia bisa masuk. Dia bisa masuk kan? Bisa masuk tuh. hmm. Tambah susunya bisa lah, masih toleran lah susu tinggi kalori. Jadi anak aku itu minum susu itu, Pak Niko, seperti ini. Ini aku kasih tahu ya. Lo sampai sekarang emang masih minum susu? Iya, wajib. Dia kan belum bisa makan minum juga. Dulu minumnya kayak gini. Jadi ini 10 botol per hari. Dulu Arum Wah. minum. Ini ya. Satu Jadi botol berapa harganya, Tia? 33.000. Aduh, jadi kamu udah keluarin 330.000 per hari aja untuk makan baby Aron aja. Iya, ini. Jadi Tapi minumnya dia bisa makan, tapi dia udah bisa makan yang lain nggak? belum, nggak bisa, langsung tersedak, langsung biru, Oh, sampai detik ini? udah bisa. Oh, detik ini udah bisa. Iya, jadi sekarang bisa makan paha ayam goreng dia, Pak Niko. Wow, so good, so good, so Iya, good, so good. jadi Oke, kita balik lagi. Jadi 1 bulan dia minum Soba Utsu, apa yang baby Aaron udah pernah rasain? hanya bisa tidur. No. No, kok no? Iya loh, no katanya. Udah bisa No. nyaut ya? Good. Iya, no Jadi katanya. baby Aaron udah bisa tidur. Sebelumnya susah banget tidur dong. Kan aku udah bilang hampir 24 jam nggak tidur. Oke, jadi dalam 1 bulan baby Aaron tidur. Iya, Dan kamu jadi sebagai ibu nggak peduli lah ini bisa kayak gimana, dia tidurnya udah bagus. iya, aku udah sampai lompat-lompat, bahagia banget dia bisa tidur. Aku fotoin, aku kirim ke tempat yang aku beli. Dah, lihat deh, Aaron bisa tidur. Coba, aku udah bahagia banget. Dia cuma bisa tidur gitu. 1 bulan Wow. loh, hanya bisa tidur. Tidurnya berapa jam, normal kah? Apa Enggak, dua enggak, jam? enggak normal. Yang biasa dia tidur jam 3 pagi sampai jam 5, kemudian bangun. Ini dia tidur jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Wow. Ya, it's so good udah. Wah, luar biasa Pak Niko. Sebelumnya 24 jam nggak tidur dan harus Hmm. digendong. Aku udah bilang sama suami, Pipi, manjur nih, aku bilang gitu. Kok manjur? Iya tuh tidur dia gitu. Akhirnya aku bisa tidur juga kan. Nah gitu. Ya, Ah, benar-benar benar. Baby kamu tidur ya kamu jadi bisa tidur juga. iya benar. 1 bulan pertama, Hanya bisa kamu tidur. kamu kasih dosis 1 Suba 1 Utsu Iya, apa gimana? selanjutnya. Berapa dosis? Waktu itu aku lanjutkan Nggak 1 Suba setengah-setengah ya? 1. Langsung kamu ya? Iya,
Aku mikir setengah-setengah nggak efek kan. Aku Oke, lanjutin 1 suba, 1 utsu. Waktu itu aku udah mulai larutkan ke air, larutkan ke oke, air. Kemudian setelah dia minum susu, aku jeda 1 jam. Aku kasih oke, 10 mili atau 15 mili pakai selang NGT, aku masukkan. Baru aku diamin, jalan sendiri. oke. Karena waktu itu Itu 1 bulan, ini ya, ya? bener, jangan salah lagi ya. Soalnya di itu kan dibilangnya 50 mili sampai 100 ya, sampai 200 ya. Aku buat 1 gelas gini loh, segini aku bikinnya. Sesuai anjuran yang dibilangin, anakku muntah keluar semua dari hidungnya. Oke. Dikit aja. Nah, lalu progres bulan ke bulannya gimana? Bulan kedua dia mencret nggak berhenti-berhenti. Bulan kedua dia mulai mencret. Iya. Padahal itu jarang terjadi. Anak aku kalau sebelumnya kalau BAB berdarah. Oh, Ya. Jadi kalau BAB itu berdarah, aku harus pakai sabun, aku congkel dikit-dikit pupnya, aku congkel setiap malam, setiap hari begitu. Tuh. oh dia keras ya BAB-nya ya? Iya. Iya. Nggak bagus pencernaannya, kan infeksi Iya, iya, pencernaan. iya, iya. Jadi itu kalau Organnya nggak tumbuh dengan baik, makanannya juga nggak terlalu baik, makanya pasti BAB-nya susah dan berdarah. bener, kasihan loh. Setiap dia mau BAB aku nangis dulu. Karena aku Pasti, congkel, pasti. aku harus congkel-congkel, Dan dia pasti nangis-nangis tuh waktu BAB ya? Keras kan? berdarah, berdarah. Dia tuh berdarah loh, kasihan. Jadi apa ya itu, maaf ya, anusnya itu sampai berdarah, sampai sobek kadang. Kasihan loh. Hmm. Aku harus masukin sabun, aku buat larutan sabun, baru dia bisa pup. Ya, 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 ya. Dan tibanya minum sebuah utsu mencret, gak berhenti-berhenti. Terus gimana, panik nggak kamu tuh? Panik. Kok biasa susah sekarang jadi mencret gitu ya? Dan mencret, iya panik. Panik kok panik. Bayangin 10 kali sehari, udah anaknya Hmm. cuma 5 kilo, mencret 10 kali sehari, minum susunya aja ngap-ngap. Mbak gimana Hmm. tuh? Dehidrasi kan, aku takutnya. Iya. Aku bilang dong ke tempat beli lagi, kok dia diare-diare ya, efek sampingnya apa ya gitu. Terus dia Hmm. bilang, aduh kalau misalnya khawatir stop aja gitu. Ya udah aku stop. Cara jawab simpel dan tidak mau pusing, itu bagus. Karena Aduh. aku aku bawa ke IGD waktu itu Aron, karena dehidrasi kan. Nah, oke. Iya, dehidrasi. Waktu itu aku bawa ke IGD. Nah ini ya luar biasa ya, di bulan ketiga ini ya luar biasa banget. Anak aku yang tadinya bronkopneumonia berat, Ya. dehidrasi berat, jadinya bronkopneumonia dini dan dehidrasi ringan. Oh, dari berat mulai jadi ringan. Iya. Padahal udah Baby mencret. Aaron ya. Iya, padahal udah mencret kan. Udah mencret Ya, nih. ya, ya, ya. Iya, gitu. Terus dia karena tiba-tiba kan diare, kemudian cekung kan matanya, cekung. Pasti. Iya, cekung. Dia lemes. Hah, hah, gitu. Lemes Ya, banget ya, ya. gitu kan. Lemes Namanya banget. namanya diare kan. Iya, Soalnya aku kan pun unsur probiotiknya memang tinggi sih. Memang tinggi, di waktu yang sama dia butuh dosis yang tepat, di waktu yang sama baby Aaron masih terlalu kecil kan. iya. Jadi waktu itu aku fight-nya gini. Wah, gitu. Terus gimana, Dok, solusinya? Jangan kasih apapun ya ke perutnya gitu. Kita puasain dulu gitu. Ya udah, akunya juga edukasinya rendah kan. Aku puasain lagi gitu loh. Nah, Hmm. pas aku puasain itu, aku mikir gini loh, hasilnya bagus ya. Bukan aku bilang gimana ya, puasain nggak? Aku lagi hubungin lagi tempat beli itu kan. Masih lanjut nggak katanya gitu. Aku stopin dulu ya, soalnya nggak boleh masuk apapun. Oh ya udah, nggak apa-apa, stopin aja gitu. Ada stop. Arya stop, stop pada saat itu. Tapi anakku jadi makin sesak gitu. Oh. Aaron yang nggak sesak lagi waktu itu, walaupun pakai oksigen ya, tapi nggak sesak. Tiba-tiba sesak. Pas waktu sesak itu aku bingung, gimana ini gitu loh. Tengah malam dia Hmm. sesak. Dokter kan nggak ada juga dokter jantung tengah malam. Aku kocok tuh suba usu dengan keberanian. Aku kocok sekali kocok itu 3. 3 Soba Utsu.
Iya, aku kocok. Berani banget kan Hebat. aku. Loh. Aku kocok, Shogun aja minumnya 1 saset loh di sini. aku kocok 3. Aku kocok 3, aku langsung masukkan ke selangnya. Aku masukkan Hmm? ke selang, dia bisa nafas, Pak Niko. Dia langsung bisa nafas, dia lega gitu loh. Dia ketawa. Ya, ya. Akhirnya, Haha. akhirnya eh, aku bilang sama suamiku, Pi, kita naikin yuk, kayak bagus nih gitu. Dari situ aku naikin 2 pagi 2 malam, 4 sehari. Nah, mulailah. Dan apa tuh improve yang kamu lihat? Nah, di situ mulai 2 pagi 2 malam, anak aku yang tadi kakinya kecil Hmm? mulai besar. Mulai dia bertumbuh ya. Iya. Terus Dulu baby Aaron nggak segede ini ya. Dulu baby Aaron nggak enggak, segede gini ya. dulu itu sampai umurnya 1 tahun 7 bulan. Waktu itu kakinya ya masih pakai kaos kaki 3 bulan. Nggak ada Hmm. ukuran sepatu yang muat sama dia. Dan didirikan nggak bisa. Dia ditegakin, dia lunglai tuh gitu. Nggak bisa. Oh, dia nggak bisa berdiri ya. Iya. Dan belum tumbuh gigi waktu itu ya. Jadi waktu itu ih, kakinya bisa bisa besar gitu loh. Terus aku Hmm. lihat lagi, kita kan ronsen ulang ya. Ronsen ulang nih, paru-parunya bersih total. Oh iya. Iya, amazingnya di situ. Paru-parunya bersih total. Sampai kata dokter aku, ini harusnya 6 bulan nih pemulihan bronkopneumonia Aron. Tapi ini udah bersih Ya. total ya. Gitu. Nah, aku bilang, wah bagus juga nih gitu. Habis itu, apalagi yang terjadi, anak aku biasanya kan nggak bisa makan minum tuh. Kalau minum susu, kan, biasanya Ya. kan kalau kita tarik, itu banyak gumpalan di ususnya. Jadi aku sedot ususnya, lambungnya, aku sedot lambungnya, aku Gimana kamu buangin. sedot lambung kayak gimana? Kan pakai NGT, aku pakai speed, aku tarik Oh, cairannya. Ya kan? Aku cari, aku buangin. Biasanya kan itu namanya makanan yang intoleran. Jadi sebelum masuk subarasi usus-usi, pastikan juga lambungnya itu tidak lagi penuh gitu loh. Jadi bisa ditarik tuh, dibuang. Dibuang. hmm. Buang tuh, buang. Kok nggak ada lagi gitu loh. Nggak Aku ada tarik, gumpalan-gumpalan itu. iya nggak ada. Aku tarik, wah makanannya itu minumannya terserap sempurna. Ya, terserap sempurna benar. Iya, aku bilang gini, wah gemuk nih, pasti gemuk nih gitu. Naiklah berat badannya. Mulai tuh naik berat badannya. Setelah minum Subarasi Usukusi di 4 bulan, paru-parunya bersih total, kakinya mulai besar, kemudian dia udah mulai bisa mengunyah sedikit. Wow, Iya. itu bagi kamu udah mewah banget. Wah, udah luar biasa. Karena dokter bilang, anakku nggak akan bisa makan, nggak akan bisa minum, jadi harus terapi. Dia Hmm. nggak terapi loh. Dia nggak terapi, dia bisa makan. Dia ambil makanan, dia makan. Aku shock loh di situ. Kemudian aku mulai ajarin minum. Biar nggak, karena nggak biasa kan lewat selang kan, dia nggak pernah Iya, ngerasain minum nanti bisa tersedak kan. iya, tersedia. Dia bisa minum loh. Aku kasih susunya, dia bisa minum, Pak Niko. So Dari situ good. aku merasa, wah ini udah kayak mimpi besar gitu loh. Jadi aku nggak pernah ya mengeluhkan berapa paket yang udah aku minum. Aku nggak pernah mengeluhkan hal besar. Tiba-tiba anakku bisa kejar-kejaran sama kuda gitu, nggak. Aku nikmati perubahan-perubahan kecil itu gitu loh. Terus saturasi anak aku meningkat dari yang 70, 75, 85, 90. Wow, Iya. ih saya aja merinding denger. Karena teman-teman tahu ya, di bawah 85 tuh, di bawah 85 tuh udah nggak normal. 50-60 kita nih, kalau 50-60 udah di ICU tuh teman-teman. Biar ada bayangan ya. Jadi kita nih normal tuh 85-90 ya. Di bawah itu kita pasti nggak enak. 50 kalau orang kayak kita udah di ICU semua. Nah, dan dia nggak terapi apapun. Udah minum. Nggak terapi apapun. Jadi dokternya bilang gini, nanti dia terapi duduk ya. Lagi lagi ya setelah 5 bulan, aku tuh menikmati prosesnya Pak Niko.
Jadi aku bisa ceritakan per bulannya perubahan apa yang dirasakan anak aku gitu ya. Jadi ingat banget di bulan ke-6 Aaron minum AFC, dia bisa merangkak. Itu umur berapa? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan baru belajar merangkak ya? Iya, itu udah amazing, Pak Niko. Anak kayak dia akan bisa merangkak sampai besar. Nah, biar teman-teman tahu juga, kadang kan dia belum tentu ikutin ini dari awal ya. Jadi teman-teman merangkak itu kan 10 bulan tuh. 11 bulan, anak saya jalan tuh 10 bulan udah jalan tuh. Ini 1 tahun 4 bulan 5 bulan baru bisa belajar merangkak. Berat badan udah normal kali ya? Iya, berat Berat badan badan. udah naik, udah 8 kilo waktu itu. Oke. Nah, terus tiba-tiba paling luar biasa lagi, dia belajar duduk sendiri, Pak. Dia belajar duduk tanpa terapi gitu. Ototnya kuat, ototnya Iya betul. kuat, kakinya kuat. Ah, kami tepuk tangan semuanya gitu loh, kami tepuk tangan gitu kan. Karena dia bisa duduk. Congratulations gitu. Kami teriak-teriak ya. Waktu itu aku punya video, aku teriak-teriak. Ore bisa gitu. Terus habis itu dia ngejar tumbuh kembangnya. Setelah dia bisa duduk mandiri, dia bisa merangkak, dia berdiri. Setelah dia berdiri, kemudian dokternya bilang, ini nggak akan bisa jalan, kita harus terapi jalan. Tetap dipatahin juga hati ya. Tapi mungkin aku maksudnya naik. ngasih tahu yang terburuk gitu loh. Iya. Tapi aku naikin Pak Niko, aku kasih 3 pagi 3 malam. Mulai kamu malah tambah naikin lagi. Iya. Jadi baby Aaron ini 6 saset sehari. Iya, 6 saset sehari. Udah mulai lah, nggak punya uang lagi kan belinya. Ya. Sudah mulai kerasa kan, karena 3 pagi 3 malam. Akhirnya gadein yang ada deh waktu itu. Aku ingat banget aku gadein cincin kawinku untuk bisa beli. Aku punya cincin kawin sepasang waktu itu dengan kalung pemberian mamaku, aku gadein untuk bisa beli dia. Karena udah kelihatan hasilnya gitu loh. Nah, setelah itu kamu sepanjang abisin, maksudnya dengan segala dana itu kamu kapan tuh, maksudnya cara hidupin minimal buat baby Aaron bisa minum itu kapan tuh? Kan duit itu kan ngalirnya deras banget dong, ya kan? Suba Utsu bukan barang murah tuh teman-teman ya. iya. Samurai aja masih minta redem ya kan? Iya, benar. Jadi ini Ya mungkin bisa minimal hari jadi ini ada baby Aaron daripada tahu deh. jadi ini Kamu bisa gimana? jadi pengalaman. Ini bisa pengalaman buat kalian semua ya di luar sana yang mengeluh mahalnya AFC. Aku juga mengeluh mahalnya AFC. Aku nggak pintar masak. Aku nggak pernah jualan kue. Aku coba tahu ya, aku jualan pakaian di live, aku punya uang, itu yang aku lakukan. Jadi waktu itu aku bilang, aku ingat banget waktu itu aku jualan kue, Pak Niko. Aku bikin kue untuk bisa beli ya. Sebelum Eda itu yang tempat aku beli itu ya, namanya Eda Kevin ya. Aku terberkati banget dengan status dia ya, mau bagaimanapun itu. Sebelum dia tawarkan bisnis ke aku, gitu ya. Jadi waktu itu, iya, aku ingat banget aku jualan kue ya. Jadi kalian ingat ya, apapun aku lakukan supaya dapat AFC. Aku jualan kue waktu itu ingat banget, jam 3 pagi aku bikin kue yang harganya 1.000. Aku jual ke tukang-tukang sayur, ke warung-warung, aku titipin. Jam 4:30 itu harus sudah ready diantar-antar. Aku dapat untung itu cuma bisa beli setengah paket setiap bulan. Gila nggak? Aku udah stres di situ. Aduh, capek banget waktu itu. Aku nggak ngeluh. Aku bikin kue yang nggak pernah aku buat. Aku bikin kue yang resepnya pun aku nggak pernah. Jadi sebelum masak aku buka YouTube, buka Google cara membuat kue ini gitu. Jadi sembari ngadon. Apa nama kuenya apa sih? Waktu itu aku buatnya kue putu, kue lapis, sama kue ini apa kue talam. Aku buat itu. Nggak enak ya kayaknya Tia ya. Tapi langsung tadi kok habis. Tapi puji Tuhan habis loh. Kan rezeki Allah ya. Sampai mohon waktu maaf itu Tia dibilang, tadi keceplosan.
Aku juga bilang Raya, aduh ini jelek banget, lupa aku bilang ini jelek banget gitu kan. Udahlah, nggak usah komplain lah, harganya juga 1.000 Iya, gitu kali ya. dia 1.000 bener. Jadi, 1.000 aja mau enak. jadi Ya, waktu ya, itu ya. aku mikir kan, wah ini nggak iya nih gitu kan. Kalau cuman untung 2 juta sebulan, anak aku kan minumnya banyak. Hampir pernah kayak 2 paket, 3 paket sebulan gitu kan. Wah nggak bener nih Hmm. gitu. Aku waktu itu jual lagi, aku sampai jual kayak bajaka. Jualin sebulan. Aku Kayu bajaka. iya, iya aku cincang-cincang ya kan, aku jual gitu. Terus jual kue, jual kentang goreng, jual sus kering. Kemudian aku tuh ke rumah sakit itu waktu anak aku kontrol, waktu di rumah sakit aku jualan baju loh. Di ICU aku jualan baju loh Pak Diko. Di ICU. The power of kepepet lah. Iya, pokoknya kepepet lah. Pokoknya gimana ceritanya harus dapur ngepul, anak minum gitu. Akhirnya aku kerjain semua. Aku live jualan itu dari pagi ketemu pagi. Aku jualan. Jualan baju. Kebetulan kan stok aku banyak waktu itu ya. Karena terbekalnya aku jual terus. uh, Menutup. Tapi memang nggak panjang gitu loh. Sampai akhirnya aku udah mulai, wah ini anak aku boleh nih. Memang manfaatnya bagus banget gitu kan. Tapi uangku udah nggak ada. Jadi waktu itu aku udah mikir gimana ya caranya belinya. Ya udah aku kerjain aja. Aku nggak pernah ngeluh untuk, nggak ketawa ya, nggak pernah kepikir untuk berhenti gitu. Aku nggak pernah kepikir untuk berhenti karena aku ngerasain manfaatnya. Dan nggak kepikiran juga yang instan ya waktu itu. Aku nggak kepikiran bahwa ini nih AFC minumnya 3 paket, anakku cuma bisa ke gini. Nggak mungkin, karena rasa syukur aku ya. Karena rasa syukurnya aku, karena rasa uh, menikmati prosesnya. Kayak lebih kayak gitu sih. Aku lebih kayak menikmati prosesnya. Kalau mungkin aku tidak bersyukur dengan hal kecil, nggak ada Aron yang hari ini. Kalau aku It's so tidak good. bersyukur dengan perubahan yang cuman anakku bisa tidur, yang cuman anakku bisa tersenyum, nggak ada Aron yang hari ini. Karena dulu dia nggak bisa tertawa. Tertawa aja dia nggak bisa loh. Dulu dia tertawa aja nggak bisa. Karena apa? Kami dulu kalau satu kamar ada 3 orang dia udah sesak. Dia nggak bisa tertawa Pak Niko. Terus kalau dia tertawa dia sesak, harus pakai oksigen. Jadi dia nggak bisa tertawa. Dia nggak bisa tertawa. Bayangin, tertawa aja dilarang loh dia. Dia nggak bisa tertawa. Tapi setelah minum AFC dia tertawa, bisa terbahak-bahak. Itu yang buat aku, wah, aku harus tetap kasih itu. Dan aku bersyukur hal-hal kecilnya. Terus jadi transisi dari segala kamu jual itu sampai udah gue jalanin AFC aja deh. Apa tuh titik Nah, poinnya tuh gitu loh. jadi waktu itu eh edaku Kevin itu ya, tempat aku beli itu, dia bilang gini. Jadi kan dulu aku sering tanya dia kan, aku udah mulai nih lihat konnichiwa-nya dia gitu. Hmm. Aku udah mulai stalking kan postingan dia kan, termasuk ya Eda Kevin itu rajin banget posting gitu ya. Jadi itu memang benar-benar luar biasa untuk jadi contoh juga buat kita ya. Posting aja terus gitu ya. Jadi dia mulai posting dan aku mulai kepo gitu loh. Mulai kepo, dia posting-posting mulai konnichiwa kan. Mulai konnichiwa kan Hmm. dia. Jadi aku ngelirik kan, ini kok ada konnichiwa apaan sih gitu. Terus waktu itu Eda Kevin itu bersyukurnya dia ngomong begini, Dak, kamu aku daftarkan jadi member ya, gitu waktu beli. Aku bilang kan aku nggak mau awalnya kan, nggak usah gitu. Terus Eda itu ngomong, udahlah member aja nggak apa-apa gitu. Terus aku bilang aku nggak mau jalanin apa-apa ya, aku cuma fokus ke anak aku, iya nggak apa-apa gitu. Dan puji Tuhan juga Edaku ini ngupgrade ID-ku gitu loh. Jadi Hmm. ID-ku tuh Ya, di-upgrade sama dia ya. Jadi memang pasti baik. kan kamu kan belanja banyak, Tia. Iya, jadi di-upgrade kan. Kan sebenarnya kan aku juga nggak pernah nanya gitu kan. Jadi Ya, ya, ya. di-upgrade, setelah itu dia bilang gini, waktu itu ingat banget. Karena kan kalau jujur kalau aku tanya kondisi anak mungkin kan Neda itu nggak paham ya. Tapi paling kan dia tanya ke atas gitu kan. Jadi aku nggak begitu komunikatif banget. Cuman paling dia kasih tahu, oh ya bagaimana kondisinya karena memang kami masih ada hubungan gitu kan, hubungan saudara. Jadi
dia tahu lah historinya Aaron seberapa. Akhirnya di up. Aku selalu kasih tahu dia perkembangan anak aku gitu loh. Aku kasih perkembangan anak aku kasih tahu dia, dah, puji Tuhan loh, Aaron itu udah bisa ini, udah bisa itu gitu. Akhirnya dia senang banget kan gitu. Nah, dia bilang lagi nih, dia kirim piring waktu itu. Dia kirim piring. Aku dulu nggak tahu itu piring. Dia kirim screenshot. Aku nggak ngerti Pairing ini piring kue ya ya? teman-teman. Pairing Aku ini kue kan? Pai. ya aku kira kue pie gitu ya. Aku kan nggak basic MLM ya, jadi nggak ngerti juga gitu kan. Terus Eda Kevin bilang gini, dia screenshot, dia bilang gini, dah, duitmu di sebelah kanan itu udah banyak loh gitu. Dia bilang duitku udah banyak. Terus aku bilang, hah, duitku uh, duitku banyak gitu. Iya gitu. Terus aku bilang, terus gimana cara duitnya ini bisa cair? Ya namanya kita lagi nggak punya duit kan. Ada duit katanya, sebelah kanan itu katanya duit aku gitu. Otomatis ini berarti hakku gitu kan. Terus dia bilang, Ya, ya. gimana caranya? Jadi ini ya juga ya, aku selama beli AFC sampai 8 bulan, aku nggak pernah lihat grup. Nggak pernah lihat grup ya. Jadi aku nggak pernah lihat grup, aku bisukan. Bisukan. Berisik ya. Berisik bener. Aku Udah bisukan. leadernya kerjanya cuma forward, curhat. Berisik sih emang. Jadi aku nggak pernah buka sama sekali. Jadi aku nggak tahu tuh apa artinya AFC, apa gimana aku nggak cari tahu. Pokoknya aku fokus ke anakku aja gitu ya. Jadi dia kirimlah itu pairing, aku kepo, aku mulai baca grup. Gitu ya. Aku baca grup, kemudian aku bilang, ih gila, konnichiwa, banyak uangnya nih. Ih, kok bisa nih ada uangnya gitu. Akhirnya aku bilang lah, mulailah aku komunikasi sama Eda Hotmaida waktu itu ya. Aku mulai komunikasi sama dia, aku bilang, gimana caranya aku dapat duitnya? Nah, akhirnya katanya prospek lah ya kan. Jawaban simpel, singkat, dan padat. Iya, Gimana cara dapat duit? Prospek aja udah. iya. Jadi Thank katanya, you sarannya. iya benar. Jadi luar biasa. Jadi waktu itu dia bilang, kamu jualan. Jadi sharing aja manfaat AFC, kan ada Aaron yang membuktikan manfaatnya. Puji Yep. Tuhan, Aaron kita itu sudah luar biasa. Jadi orang juga akan terberkati dengan ceritamu gitu. Tapi apakah aku langsung cerita? Enggak lah. Enggak juga gitu. Enggak sepede itu juga. Aku kan enggak pernah cerita produk sebelumnya kan. Jadi Yep. aku juga harus ngerti juga apa itu AFC kan. Akhirnya mulai aku bikin chat teman-teman dekat yang sesama perjuangan gitu ya. Aku diblokir. Aku diblokir. Biasa. Iya, nggak lihat lagi dia punya WA gitu kan. Kemudian closing enggak. Aku tuh nggak pernah closing. 3 bulan itu aku nggak closing. Terus kan capek nggak capek. Tapi katanya kan pasti gitu. Karena ilmu peluang kan. Akhirnya waktu itu aku mulai ikut AFC Life Science. Aku ikutin, pelan-pelan aku buka internet, aku belajar apa itu AFC, aku pelajarin apa itu stem cell. Mulailah aku itu bertanya-tanya sedikit ke dokter jantung anakku. Gimana Oke. Iya, mulai aku tanya, dok, apakah ada kemungkinan progres jika tumbuh kembangnya bagus gitu kan? Dokterku udah mulai salut-salut lihat perkembangan anak aku gitu kan. Ini kamu kasih apa? Udah gitu-gitu lah gitu. Akhirnya aku mulai sharing ke orang, nggak closing nggak apa-apa. Nangis juga waktu itu ya. Ini orang kenapa aku itu kayak mengasih racun gitu loh. Teman-teman yang biasa curhat ke aku akhirnya nggak curhat lagi gitu ya. Udah akhirnya waktu itu ingat banget ada temen 1 orang yang mau berangkat operasi mau kateterisasi di Jakarta. Itu orang pertama, pembeli pertama aku. Anaknya hipertensi paru tinggi. Aku bilang, Aaron itu hipertensi paru tinggi juga loh. Coba deh kamu konsumsi ini sebelum operasi. Mana tahu bisa menurunkan hipertensi paru, jadi operasinya itu lebih lancar. Aku cuma bilang itu. Karena gimana pun kan AFC ini bukan obat, bukan vitamin, tapi setidaknya kan dia ada meningkatkan fungsi organ. Jadi mungkin nanti resiko pendarahan atau apapun tidak terjadi.
Itu aja aku bilang. Dan puji Tuhan dia beli 1 kotak. Satu kotak. Iya, 1 kotak Subarasi. Dengan aku udah ngoceh-ngoceh 4 hari 4 malam. Aku follow up terus ya. Akhirnya dia beli, aku pengen buktiin nih uangku cair nggak gitu loh. Aku kan udah diamond Ya, gitu ya. Aku udah diamond. Jadi tiba-tiba aku tungguin, aku nggak tidur. Aku nggak tidur. Aku nggak tidur sampai jam jam berapa ya? Sampai eh, jam 12 malam kan katanya konnichiwa kan. ya Tapi jam menunggu 12 kondisi malam, pertama lah. iya, tapi kan jam 12 malam nggak ada konnichiwa kan. Jadi Setengah satu ya. aku tungguin. Aku tungguin sampai rupanya jam 12.40 kan. Ih, aku teriak-teriak tengah malam tuh sama suamiku. Papi, ini uangnya ada, uangnya ada, beneran gitu. Akhirnya waktu itu aku bilang, ih ada, bener, nggak bohong gitu. Keluar, uangnya keluar gitu. Aku bersuka cita banget karena 225.000 itu udah bisa beli susu anak aku. Udah bisa beli susu, bisa 5 botol kan. Udah Ya, bisa ya. beli susu. Jadi aku udah teriak-teriak, tapi bisa nih, bisa beli gitu. Waktu itu memang lagi nggak punya uang untuk beli susu besok pagi gitu loh waktu itu. Aku tuh udah sempat pada tahap nggak ada beras 1 liter pun di rumah, nggak ada buat dimasak gitu ya. Jadi aku tuh kaget gitu loh. Makanya thank you banget ya buat kalian yang mau ngasih jalan gitu loh, supaya kayak aku ini yang udah hampir beras nggak ada pun bisa hidup gitu ya. Aku nggak tahu bagaimana ceritanya kalau Edaku Kevin tidak screenshot piring itu ke aku gitu loh. Aku nggak tahu ceritanya bagaimana kalau Eda Kevin itu tidak bikin status di Facebook. Aku nggak tahu pada hari ini gitu kan. Jadi waktu itu aku tidak mengandalkan siapapun. Aku survive. Aku tahu uangnya keluar. Aku kerja. Aku kerja. Hari aku masuk live Pak Niko waktu itu. Aku termotivasi banget. Aku kerjakan terus. Aku kerjakan terus. Diblokir. Ditolak. Aku nggak malu. Malu. Aku malu loh. Malu karena yang biasa ngasih baju aja tanpa prospek, ini aku dikatain MLM, aku dikatain gila, aku dikatain sanggup banget ya kamu ngasih ke anak kamu yang kayak gitu-gitu, aku dikatain seperti itu, aku minder, iya aku minder. Waktu itu sempat pada saat aku udahlah gitu, tapi udahlah ke dia, bukan udahlah ke orang lain gitu, udahlah stop aja gitu. Akhirnya aku stop waktu itu. Aku lihat anakku lagi, tiba-tiba anakku udah bisa berdiri. Aku bisa anakku berdiri tanpa terapi loh ya, tanpa terapi. Kemudian aku lihat anak aku udah bisa makan waktu itu, udah bisa mengunyah. Anak aku udah bisa semua yang tadinya tidak mungkin gitu loh. Wah, aku langsung fight, aku kerjakan ini. Akhirnya aku kerjakan Pak Niko. 30 sehari pernah aku prospek. 30. Saking nggak ada yang closing, aku tuh udah sampai capek gitu kan. Tapi nggak mungkin kan nggak ada yang closing. Kan kata leaderku pasti closing. Kan gitu. Nggak mungkin orang dia bikin postingan aja di Facebook aja, aku beli gitu loh. Kenapa aku nggak yang prospek ini, yang bla 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 itu nggak closing gitu kan. Ya. Aku mikir di situ. Udahlah, akhirnya aku cari orang-orang yang banyak closingannya. Aku teleponin satu-satu, ajarin aku dong. Aku teleponin, mereka kasih masukan, aku tampung, aku catat, apapun itu. Aku rajin ikut live Facebook waktu itu ya, live Zoom. Aku itu 3 bulan pertama aku itu nggak fokus jualan, aku fokus belajar. Aku fokus Sudah. belajar. Aku isi ilmuku dulu, gelas kosong, aku pelajarin, dan akhirnya mulailah closing satu-satu. Di bulan pertama waktu itu closing itu aku ingat banget, konnichiwa aku 850.000. Kemudian bulan kedua konnichiwa aku 5.700.000. Mau tahu nggak bulan ketiga berapa? Bulan ketiga itu aku sudah 18 Berapa? juta gitu. Wow. Iya. Di bulan keempat aku sudah 25 juta. Wow. Iya, gitu ya. Jadi Wow. akhirnya aku bilang sama suamiku yang tadinya tidak mendukung, yang tadinya bilangnya jualan di toko aja, yang lebih pasti duitnya karena makan hari ini juga penting gitu. Dia bilang, oke, kamu boleh live gitu.
Akhirnya boleh Jadi kamu live. ngerjainnya sekarang di live. Iya, di live. Aku 100% di live. Karena aku nggak bisa, dulu aku live sambil gendong-gendong anak loh. Jadi nih ya teman-teman ya, aku mau cerita. Aku dulu live, ini nih, ini susu anak aku, ada NGT, aku sambil ngomong, sambil ngasih NGT sama anak aku. Jadi orang yang udah lihat progresnya Aron itu malah belinya sekarang, setelah 1 tahun loh. Setelah setahun baru beli sekarang gitu. Apa yang kamu tanam kamu akan tuai. Iya, jadi waktu itu anak aku sambil aku tidur-tidurin, aku live. Bahkan sambil menyusu loh. Aaron kan menyusu lama, aku tutup segini. Pokoknya gimana kesempatan anak aku itu tidak lagi nangis, aku live. Jadi lagi nyusu, aku tutup, aku live gitu. Jadi jujur capek, capek banget ini mata kornea ini kayak lendir gitu. Itu hampir copot waktu itu. Nangis loh aku Pak Diko di situ, capek, capek banget. Aku live itu 10 10 kali dalam 1 jam, dalam 1 hari Pak Niko. Aku start dari jam 5 pagi. Aku start dari jam 5 pagi, aku live sampai jam 11 malam, sampai jam 12. Gimana coba? Dan itu aku gendong-gendong anak. Aku gendong-gendong anakku gitu. Mungkin orang sampai ada yang menghujat aku dulu di TikTok, ingat banget ya. Ini lebay banget sih ibu gitu. Kamu jagalah anakmu, ngapain kau live-live gitu. Tapi aku mikir ya, aku butuh gitu loh. Aku butuh closingan gitu ya. Itu awal-awal waktu itu. Tapi membuat aku lebih fight lagi waktu itu setelah temen aku itu yang keluar dari ruang operasi itu bilang, Eda, terima kasih ya, berkat Subarasi ini, anakku itu hipertensi paru tapi cepat sembuhnya. Itu bikin aku, wah, Hmm. wah, gitu. Wah, satu orang terselamatkan. Akhirnya aku ganti mindset aku, nggak uang lagi. Aku ganti, aku buang mindset yang tadi mepet duit, aku buang, aku lagi berusaha begini. Tuhan, ketika nyawa Aaron tertolong oleh AFC, aku pengen anak-anak yang lain bisa kayak Aaron gitu. Ternyata maaf ya, bukan aku mengatakan dengan AFC umur panjang, bukan ya, bukan nyawa ada di AFC. Tapi satu-satu teman seperjuangan Aaron meninggal setiap hari. Setiap hari itu meninggal karena sesak. Hmm. Beritanya hanya turut berduka cita. Anakku sudah di surga. Itu bikin aku sakit hati. Dan mereka bilang gini, setelah aku speak up, mereka bilang, Mami Aron, kenapa nggak dari dulu live ini? Mungkin kalau kamu live dari dulu, kamu kasih tahu dari dulu, anak aku masih ada. Itu yang buat aku, wah, ternyata aku dibutuhkan. Akhirnya aku makin semakin live. Puji Tuhan, trip pertama aku Taiwan, dapat dalam waktu 3 bulan. Kemudian Eropa, Wow. 2 bulan kemudian dapat Eropa, income-ku waktu itu udah 25 juta. Itu Wow. Kurs ini kamu dapat nggak sih? udah dapat sampai Jepang udah dapat 5. Itu semua 100% dari live. Iya, 100% dari gerakan Nah tangan. sekarang kondisi Aaron masih harus operasi dong. Bagaimanapun pembuluh darah itu kan. Aku kira badai udah berlalu ya Pak Niko. Aku kira badai udah berlalu. Aku kira mungkin tidak perlu operasi lagi. Setahun Aaron minum Hmm. AFC, puji Tuhan, ventrikel kanannya, ventrikel kanan dari pasang ring, ventrikel kiri yang harusnya pasang ring, mengalami pelebaran sama dengan pasang ring. Satu Oh gitu. tahun. 1 tahun. Sampai dokterku bilang, ini pembuluh darahnya bertumbuh nih. Kamu kasih apa nih sama anakmu? Gak mungkin kamu Hmm. apa. Gitu. Akhirnya aku kasih tahu, oh iya aku minum AFC. Oh iya bagus ya, aku udah tahu lama. Pembuluh darahnya melebar teman-teman. Yang tadinya itu mau dipotong, itu mau dibuang, itu melebar. Nah setelah itu anak aku bengkak jantungnya kan. Setelah pembengkakan jantung, jantungnya mulai tidak bengkak gitu.
Tapi kemarin itu kami kontrol lagi. Kan udah dipending dari bulan 2 2003 kan tidak dilakukan tindakan karena survive anaknya. Dan dokternya juga bilang di sini nggak perlu buru-buru lah, anaknya lagi baik-baiknya, anaknya lagi semangat-semangatnya, biarlah tumbuh dulu gitu. Aku naikin Pak Niko 4 pagi 4 malam. Aku naikin 4 pagi 4 malam dia bisa lari-lari gitu. Ya kan. Tapi kemarin dokter bilang ternyata pelebaran pembuluh darah itu membuat ringnya itu bisa Copot apa ya? ya, ya nanti bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Makanya harus diambil. Iya, jadi harus diambil. Kemudian dokternya bilang, wah sebenarnya anak ini udah survive banget loh gitu. Dengan kasus yang sangat berat seperti itu, udah luar biasa banget. Tapi ada tapinya. Ini ringnya ini kan dipasang waktu itu berat badan dia 4 kilo. Dengan pembuluh darah Betul. 2,2. Dengan pembuluh darahnya itu cuma 2,2 Pak Niko. 2,2. 2,2 aja gitu kan. Akhirnya dia bilang gini, ini kan sudah 7,4. Bayangin, 7,4 loh melebarnya. Jadi yang satu lagi yang nggak dipasang ring 7,2 gitu. Jadi kan otomatis Oh, takutnya kita bermasalah nanti di dalam pasti, ini pasti. gitu. Jadi ini harus urgent operasi. Dan itu harus biaya lagi Pak Niko, 540 juta. Untuk ambil ringnya. Ya, Aduh. 540 juta Pak Niko. Jadi aku bilang, "Hah, kapan ini terakhir?" Bulan depan. Kebayang nggak sih Pak Niko? Aku kira badan udah berlalu gitu kan. Aku udah serva, udah saving gitu loh. Ini aku tahun ini bayar utang gitu loh. Aku tahun ini bayar utang dulu gitu kan. Utang aku kan numpuk banget gitu. Aku berutang dulu nih bulan 4 hutang udah lunas, kita bikin hutang baru untukmu Aron gitu. Saya dokternya bilang Hmm. bulan depan. Dan itu aku langsung shock. Aku langsung bilang, "Hah, bulan depan? Kenapa?" Karena nanti dia tuh mengganggu pertumbuhannya. Itu yang bikin aku oke. Okay. Itu ya, jadi pelajaran juga buat kita semua di sini ya. Jangan pernah karena minum Subara dan Usukusi kalian tidak kontrol rutin, tidak minum obat jantung rutin ya. Karena aku bisa survive sampai hari ini karena apa? Aku itu selalu komunikatif dengan dokterku. Jadi dokterku nggak pernah melarang minum AFC. Ya gitu. Nah, terus yang kedua Tia, itu, Tia, maaf, mumpung masih ingat, takut saya nanti lupa. BPJS bisa nggak sih handle ini? nah sebenarnya kalau kasus BPJS bisa, bisa, bisa dikerjakan. Tapi kasusnya Aron itu terlalu komplit waktu itu, Hmm. terlalu komplit dan mungkin untuk menunggu antrian dia nggak akan bertahan hidup. Bisa. I see. Iya. Make sense, make sense, make sense. Jadi waktu itu Karena kami sebagai orang kasus tua jantung itu kayak di BPJS memang nggak tepat ngantri, ya. ya, ngantri. Sedangkan waktu itu aku ingat banget ya kondisi Aron itu waktu itu ya nggak bisa ditampilin ya fotonya. Waktu itu mikir dia bisa hidup besok aja udah mukjizat Tuhan gitu loh. Jadi ini andai kata targetnya bulan depan, kamu duit udah kekumpul berapa? Nah, jadi kan waktu itu dibilangnya dadakan ya. Itu kan bulan kemarin kami baru jumpa dokternya ya. Jadi aku, hah gitu. Waduh gitu loh. Aku ngumpul dari mana Hmm. nih duit gitu. Gitu kan. Jadi akhirnya aku tuh disuruh coba deh kamu bikin galang dana di kita bisa. Karena Hmm. gimana pun eh, sebenarnya gimana ya? Sakit sih ya. Eh, sakit banget loh. Ketika udah survive mau ngumpulin, akhirnya mepet dan darurat dibuat galang dana. Jadi ya, Kamu punya nggak? Kamu punya nggak linknya sekarang? Bisa nggak tulis di chat kita? Siapa tahu buat teman-teman ya. Saya juga pribadi buat Tia, buat Baby Aron, saya akan sumbang produk mungkin 36 box Subarasi. Terus kamu kasih link kitabisa.com aja. Nanti saya share di chat ini. Terus nanti saya share juga di sosmed siapa tahu ya teman-teman ya. Ini kan Tia nggak minta, cuma ini kita sama-sama yang pengen aja, ya kan?
I think apapun kita bisa lakuin buat sama-sama. So bisa kalau Tia ada linknya bisa share di kontak Zoom ini nggak? Yang lain jangan chat dulu ya teman-teman ya, biar nggak ketutup. Nanti saya update di sosial media saya ya, di Instagram Ada saya Pak juga saya Niko, update. ada. Saya nggak ngajakin sih, ya saya nggak ngajakin, Tia juga nggak minta sih. Cuma bagi saya, buat teman-teman yang hari ini denger aja, apalagi kita kebetulan tersentuh, teman-teman mau bantu silakan, nggak juga ya nggak apa-apa. Doa pun akan kebantu banget. Saya Iya juga benar, akan karena link kita di, iya. Jadi iya kalau Kak, Katia bisa share di komen, nanti saya boleh. taruh di sosial media saya deh. Saya taruh di IG saya. Iya Pak Niko. Sebenarnya terima kasih ya buat teman-teman semua. Sebenarnya kenapa nggak pakai BPJS? Ini pertanyaannya dari dulu banget. Nanti teman-teman boleh share kondisi Aaron, boleh di-searching bagaimana kasus TOF komplit punyanya Aaron dengan berat badan yang masih 10 kilo. Nanti boleh kalian cari kasus komplit kayak Aaron, apakah kenapa aku harus survive di luar negeri. Kalian boleh lihat gitu loh. Karena kenapa? Ya, karena kondisinya cukup berat. Dan juga aku tidak tidak mau ambil resiko sebenarnya. Ya, maaf. Itu bisa nggak di-share-nya rekening kamu aja? Soalnya kayak kitabisa.com itu kayaknya kamu dapat potongan nggak sih? Dapat 30% ya, kalau nggak salah ya. Oh ya udah, mending rekening kamu aja deh. Iya. Nanti Eh, kamu juga WA saya ya. Jadi saya nanti juga share di IG saya langsung rekening kamu aja. Ngapain kita bisa kalau diambil 30%? iya Pak Diko. Ini aku share eh, di sini juga ada aku buatkan video pendek. Jadi di video pendek itu Oh, eh, ini udah ada ya. iya udah ada. Aku juga udah share. Semoga teman-teman bisa lihat dan teman-teman yang lain juga bisa punya pengharapan. Bukan pilihan orang untuk galang dana. Enggak, tidak ada pilihan orang untuk galang dana. Tapi orang tua itu pengen melakukan yang terbaik. Jika aku dikasih pilihan, kasih waktu 1 tahun aja bagi aku yakin pasti bisa mengumpulkan uang itu. Aku yakin bisa dengan incomeku yang sekarang. Tapi 1 bulan, 1 bulan itu bukan singkat gitu loh. 1 bulan itu bukan singkat. Jadi puji Tuhan Aaron sekarang beraktivitas. Terkadang kalau terlalu capek dia masih biru, pembuluh darahnya sudah melebar setelah minum AFC 1 tahun 9 bulan ya teman-teman. Bukan sebulan 2 bulan aku menyerah, enggak. Kalau ditanya berapa box, 80 box, 80 paket udah ada. 80 paket udah ada. Jadi Aaron sekarang itu ada berkat kebaikan Tuhan, AFC yang benar-benar terjadi regenerasi sel, ototnya kuat, tulangnya kuat, Aaron udah bisa makan ayam goreng, yang dari tadi air putih nggak bisa diminum, yang tadinya nggak bisa berdiri, sekarang udah bisa lari-lari. Itu sih. Itu sih sebenarnya yang pengen aku sharingkan ke kalian. Oke, Jadilah hebat, jadilah saya juga. kuat untuk anakmu yang luar biasa. Untuk anakmu yang pengen bertahan hidup gitu loh. Aku tuh sebenarnya bukan kuat ya, tapi dikuatkan keadaan gitu loh. Amin. Saya juga mudah-mudahan saya juga mudah-mudahan Aaron bisa lihat rekaman ini biar tahu bagaimana ibunya berjuang untuk Tia. So Tia, saya nggak mau kita terlalu gimana. Saya mau bilang, halo? Oh ya, saya mau bilang mudah-mudahan hari ini video kita akan berguna buat orang-orang ibu-ibu yang lagi berjuang. Saya juga mengajak buat teman-teman ya, bukan paksaan ya. Saya juga pribadi akan nyumbang, produk juga saya akan sumbang ke Tia. Thank you, Pak Nik. Saya mau bilang mudah-mudahan Aaron bisa tahu suatu hari kalau dia bisa gede,
Dia bisa lihat bagaimana video ini disimpan dengan baik di rekaman di Facebook Live Science, bagaimana ibunya berjuang. Saya juga berdoa, mudah-mudahan kita semua juga bisa berdoa, mudah-mudahan Aaron bisa sehat, Tia juga semangat terus ya. Ya, So, sebelum satu lagi video boleh ini nggak Pak diakhir, Niko? boleh, Satu boleh, aja. boleh, boleh. Aku kesempatan kali ini aku mau say thank you banget ya. Thank you banget buat kalian yang sampai hari ini masih menyebarkan kebaikan, share AFC. Thank you banget buat Edaku, Hot Maida dari Bekasi yang sudah bikin postingannya. Thank you banget buat kalian ibu-ibu dimanapun berada yang masih berjuang untuk anakmu. Aku cuma bilang satu hal aja. Ketika kamu gendong anakmu, ketika kamu berjuang untuk anakmu, percayalah, rezeki itu akan ada. Ketika kamu menyebarkan AFC ini, rubahlah niatmu. Ketika aku meniatkan uang, aku nggak dapat uang. Tapi niatkanlah bagaimana ketika kamu menyebarkan AFC itu, sebarkanlah bahwa ada loh nyawa yang tertolong berkat AFC ini. Dan juga ini loh anakku juga salah satunya. Gitu. Aku pengennya seperti itu ya. Buat teman-teman semuanya, apalagi bagi yang pejuang jantung yang mungkin hadir hari ini, di grup aku Paniko ada 80 anak yang pejuang jantung yang sudah konsumsi AFC. Pada kesempatan kali ini, aku apresiasi kalian. Hari ini ada temanku yang kateterisasi, yang pendarahan. Pada saat kateterisasi, tapi puji Tuhan 2 hari udah bisa pulang. Thank you banget buat kalian yang mau berjuang dan percaya bahwa AFC ini bukan Tuhan, tapi perpanjangan Tuhan untuk memulihkan kesehatan kalian. Amin. Itu sih Pak Diko. Oke, Tia. Thank you. Saya juga nanti share di sosial media saya. Saya juga nanti hubungin kamu semuanya. Semoga semuanya lancar, sesuai target kita. Jangan lupa berdoa sama Tuhan, karena Tuhan maha semuanya ya. Thank you teman-teman yang udah datang ke Zoom ini. Thank you buat semua udah luangin waktunya. Semoga kebaikan ini juga berguna buat orang lain. Thank Thank you you. Pak Salam Diko. konnichiwa, Tia. Semangat. Salam sama Baby Aaron. Saya thank you.